dipersembahkan oleh kepada kita apa dalam 1 tahun ini tantangan utama yang dihadapi oleh Kementerian UMKM. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada tantangan memang kita bagaimana membangun sistem digitalisasi untuk mendapatkan database yang akurat mengenai kedudukan, posisi, perkembangan UMKM kita saat ini. Dan juga tadi dijabarkan bahwa ada problem sertifikasi tapi juga sudah ada pencapaian yaitu penyaluran KUR 60% ini baru pertama kalinya ke sektor produktif. Saya juga ingin tanya ke Menteri Koperasi, Pak Ferry. Menteri Koperasi, apakah juga mengalami tantangan serupa di 1 tahun pertama ketika membangun Kementerian Koperasi di tengah tantangan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih? Apakah juga mengalami tantangan serupa dan bagaimana sejauh ini cara menyelesaikannya? Terima kasih Mbak Saskia, terima kasih Metro TV. Jadi yang kami alami di Kementerian Koperasi ketika pertama kali mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengejar badan usaha koperasi terhadap BUMN dan swasta, memang itu sudah dari sejak kita diberi amanah. Nah, problemnya adalah memang badan usaha koperasi, meskipun badan usaha koperasi adalah badan usaha yang termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33. Nah, tapi koperasi memang sekarang dengan semua realitanya harus diakui kalah jauh, baik dari sisi aset, volume usaha kegiatan maupun dari partisipasi masyarakatnya untuk menjadi anggota koperasi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya harus menyampaikan bahwa ada periode ketika Indonesia, negara pemerintah pada saat itu tunduk dengan International Monetary Fund dan kemudian pasar diserahkan kepada mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar itu sebenarnya ada pelaku pasar stratifikasinya, ada pelaku pasar besar, sedang dan kecil. Ini penting untuk disampaikan karena ketika mekanisme pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, peran negara menjadi dikurangi. Nah, dalam kurun waktu itulah terjadi proses di mana koperasi UMKM menjadi tersisih dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Nah, sekarang Presiden ingin sebenarnya kalau kita lihat gagasan besarnya adalah ingin mengembalikan lagi kitoh atau jalan ekonomi kita yang semula terlalu liberal, ini dikembalikan lagi menjadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Negara harus hadir terlibat mengatur pasar. Karena kalau negara tidak hadir dan terlibat mengatur pasar, ya pasti yang kecil itu akan kalah dengan yang besar. Nah, sekarang kami di Kementerian Koperasi juga dengan Kementerian UMKM sekarang yang harus kejar, gercep, ya kita digitalisasinya kita kejar, kemudian tata kelolanya kita kejar dan lain sebagainya kita kejar. Tetapi untungnya Presiden juga dalam ingin semangatnya untuk mengembalikan ke ekonomi konstitusi, beliau menekankan bahwa koperasi merupakan salah satu atau sebenarnya adalah sokoguru perekonomian. Sokoguru itu tiang utama, soko tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya mainstreamnya ekonomi kita itu sebenarnya didrive dari badan usaha koperasi. Seharusnya sepertinya gitu. Tapi kan sekarang dengan segala hormat BUMN dan korporasi yang sebenarnya menjadi mainstream dari praktek dan jalannya ekonomi kita. Nah, tiba-tiba di bulan Maret Presiden punya ide besar tentang membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di situ kami diminta dikeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, Inpresnya tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, melibatkan untuk pertama kalinya 18 kementerian lembaga plus dengan daerah dan lain sebagainya. Presiden ingin menjadikan masyarakat di desa itu menjadi pelaku, menjadi subjek dan dia diberikan badan usaha namanya koperasi. Nah, pembentukan 80.000 koperasi desa artinya kami jungkir balik siang malam itu
membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa dan kelurahan. Dan sudah berhasil, jadi ini juga prestasi yang kami sudah Kita tepuk bisa tangan dulu, Bapak capai. Ibu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.